Bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kita mau menjawab pertanyaan si Bunda nih. Iya, Dia baik. udah apa namanya? Udah berdoa. Udah sholat banyak nih, sholat sunnah juga. Tapi tak kunjung terkabul nih Bunda. Iya. Ada apa dengan Ada doanya? apa gerangan? Ada apa, Bang? Ada apa ya? Ada apa ya Bun ya? Ada apa? Tapi Orang nanya, gimana lagi? Tapi Bunda nih takut banget berburuk sangka kan kita untuk menerka-nerka itu kan, aduh nggak enak ya Bunda ya. Iya. Gimana nih Bunda Nada? Iya, baik. Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita membahas mengenai masalah doa. Seorang muslim mukmin nggak punya senjata yang paling hebat kecuali doa. Kenapa? Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang mukmin. Jadi kita nggak apa-apa, nggak punya senjata yang panjang, nggak punya senjata yang tajam. Tapi kalau emak sih kayak senjata tajam di rumah ada ya. Tapi buat motong bawang gitu ya, buat motong cabe gitu. Udah. Tapi hari-hari kita harus punya senjata yang buat jadi benteng kita. Apa? Doa. Lalu bagaimana pertanyaan? Doa udah ikhtiar, udah sholat, tapi kok harta seret. Kalau seret, Minum. itu apa Bang? Seret. Keselak. Seret. Keselakan. Oh keselak ya? Kalau seret, gimana nih hartanya seret? Hartanya masih susah. Padahal doa nggak berhenti, ikhtiar pun juga udah capek. Oh jangan salah, dalam Al-Quran Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, jangan kau mengira apa yang tidak baik bagimu itu buruk. Pokoknya kamu husnuzon kepada Allah. Pokoknya kata Allah harus baik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi yang kita tidak suka itu baik menurut Allah. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi yang kita cinta itu tidak baik menurut Allah. Di mata kita seretnya harta, susahnya pekerjaan, kondisi kehidupan kita lagi belum stabil, ibadah udah, sedekah jalan, taat sama suami juga oke, sama orang tua juga bakti. Tapi kenapa ini kondisi rumah tangga kita, kondisi harta kita belum stabil, itu tadi bisa jadi yang menurut kita memang tidak baik, tapi baik menurut Allah. Sebaliknya kita punya kelebihan harta, itu juga bagian ujian dari Allah. Lalu jangan pernah kita berhenti dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Liza. Doalah kepadaku niscaya pasti aku akan ijabah. Doa itu terbagi 3. Yang pertama doanya kontan langsung dikasih. Ada kok doa-doa yang langsung kontan Allah kasih kepada kita. Yang kedua ada doa yang ditunda sampai pantas waktunya. Karena Bang Melki, Allah itu memberikan pengijabahan doa. Allah memberikan sesuatu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Mau kita mah dapat mobil sekarang kayak Bang Melki tadi minta pelek. Belum dapat ya Bang ya? Belum, baru batuknya doang. Nah, itu pilek. Pelek mobil. Oh iya. Yang ketiga, doanya ditunda sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah. Nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika orang lain sedang ngantri, pengen dihisap, mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan di dunia, tapi ternyata kita langsung jalan hisabai yasira, dengan hisap yang sangat enteng. Kenapa? Karena ternyata doa kita sebagai penghapusan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berhenti berdoa, husnuzon kepada Allah. Mungkin doanya kurang banyak kali Bun. Allah masih pengen lihat keseriusannya Bunda. Ayo doa yang banyak. Ini ya Allah pengen rezeki ya Allah, udah itu be doang. Pengen duit ya Allah, padahal kan dikasih sehat rezeki ya Bun. Iya benar. Nggak sakit gigi rezeki, coba sakit gigi. Kita kemarin. Syukurin aja ya. Sakit, enak ya sakit gigi Nyeri ya. hati.
Allah punya rencana yang baik Betul. buat kita semua. Jadi kalau mau nggak dikabulin sekarang, kita tunggu aja gitu ya Bunda ya. Insya Allah. Bun, Ya. Bunda. Masih ada yang mau nanya? Silakan yuk. Siapa yang Ya mau boleh. lapar? Boleh. Wah ini pasukan belakang semua nih yang nanya nih. Bunda. Waalaikumsalam. Nama Lupa ya? Saya Eri Ihwanti dari Majelis Nurul Huda Arman Depok. Iya. Lapar nih Bun. Iya nih. Bun mau tanya, katanya tempat terkabul doa itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tempat-tempat mustajab, ya. Makanya kalau ada orang yang pergi haji atau umroh, teman atau saudara kita menitipkan doa ramai-ramai. Apakah doa kita terkabul Bun? Kalau dititipin gitu? Mm. Oke. Nah terus ada juga jasa titip doa di Mekah dan Madinah. Gimana maksudnya? Just tip. Eh, Just tip doa. Jasdo nih, Iya, jasdo. iya. Jasa doa. Dengan nilai tertentu untuk menitipkan doa di Mekah dan Madinah. Oh ada biayanya? Iya. Saya baru tahu nih. Iya. Apakah doa itu terkabul Bun? Dan bagaimana orang yang merekomendasikan doa tersebut? Merekomendasikan, mengkomersilkan. Mengkomersilkan. Baik, terima kasih Bunda ya. Ini bagus loh, menarik nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nilai juga ya ada. Iya, Iya. baru tahu loh kalau umpamanya di situ ada just tip doa doa. yang ada tarifnya. Nah sama pertanyaannya adalah kalau umpamanya nitip doa, kan umpamanya ada temen nih atau sahabat pergi haji, Umroh, haji, titipin ya. doa dong. Bahkan dia udah menyiapkan kertas gitu, nanti bacain dong di depan Ka'bah gitu-gitu ya. Itu sering terjadi termasuk saya itu. Allah. Saya sering itu nitip, gimana nih Bunda? Bun. Ya. Bunda. Iya. Doa itu adalah ibadah, bukan bentuk komersil. Bukan bentuk uang. Mau doa robana atina fid dunya hasanah 1 juta. Waduh, ada tarifnya ya. Itu baru fid dunya hasanahnya doang. Wa fil akhirati hasanah. 1,5. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ingat doa itu adalah ibadah bukan bentuk komersial. Bukan bentuk komersil ya. Sementara tabaruk kita meminta doa kepada orang yang soleh, kepada para ulama. Kita ini dulu kalau ketemu para ulama, ketemu para ustadz, apa yang kita minta? Doa. Masya Allah itu tabaruk namanya. Jadi kalau tabaruk minta doa sama orang, terus kita alhamdulillah kekabul ataupun belum kekabul, hadiahin dah, hitung-hitung sedekah. Masya Allah itu boleh. Tapi kalau mengkomersilkan doa, mentarif doa sekian dengan harga sekian, itu mah bukannya apa ya, bukan ibadah. Malah ngejual beli doa. Nah, Bunda, ini menurut informasi di beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah aplikasi yang jasa titip doa seperti itu Bunda, ada tarifnya. Hanya sekarang udah nggak ada tarifnya seperti itu lagi. Beberapa tahun yang lalu ada informasinya. Ada, Masya Allah, hindarin dah kayak begitu. Kita doain orang ikhlas. Kita mendoakan orang sama juga dengan mendoakan diri kita sendiri. Amin. Gitu. Jadi pengen cepat lagi Bang berangkat soalnya Bang ya. Iya ya. Ya Bang, kita berangkat mudah-mudahan. Bareng-bareng ya Bun ya. Amin. Bunda, ada kali yang nonton Assalamualaikum Bunda punya Iya. travel umroh. Iya, betul. Barangkali, siapa tahu ya kan. Bisa ngabri Iya, berangkat. iya. Ya, Amin. istilahnya tuh hidung siapa gitu. Who knows? Oh. Bun, Bunda. Hidung ibu. Ada yang baper gak nih tentang tema kita hari ini? Silahkan. Dari Arohim kalau mau nanya juga boleh ya. Siapa? Iya, Bunda. Boleh. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Fitria dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kampung Arman, Depok. Iya, Bunda. Baper nih Bun. Iya. Saya mau bertanya, punya pasangan hidup. Suami ya, suami ya. Tapi dia tuh punya keinginan Bun, punya keinginan Kawin tercapai lagi? gitu. Kawin lagi. Keinginannya aku Keinginannya Bun. tercapai. Dia punya keinginan, tapi keinginannya masih dirahasiakan sama ibu. Dirahasiakan dong Bun, supaya keinginannya Tercapai, tercapai, dia mengundang anak-anak yatim. Oh, mengundang untuk ke rumah. Rumah datang, Doa bersama deh tuh. doa bersama. Ah. Dan mengundangnya itu dengan memberikan hadiah-hadiah,
memberikan makan kepada anak-anak yatim. Tujuan itu kan kalau biasanya ya Bun, kalau doa anak yatim itu terkabul. Masih agak panjang ini Bunda ceritanya ya. Makanya suami saya mengundang dengan itu bagaimana ya sifat suami saya itu. Gimana sifat suami ibu ya Mengundang sebentar? itu ria atau gimana supaya doanya terkabul. Iya, baik. Maaf nih Bunda, aku nanya nih, suaminya Bunda itu mengundang ini kalau lagi ada maunya aja atau sering dilakukan ya? Kalau ada maunya saja. Bang Melki, Iya Bunda. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. makasih Bunda. Ntar dulu, kan Apa nih, katanya suaminya punya keinginan. Punya keinginan. Belum diutarakan, makanya diambil itu anak yatim biar doain. Ya. Tapi kagak tahu keinginan lakinya apaan. Apa? Apa, Bun? Bunda, kita mah keinginan lakinya Bunda kita mah semua udah tahu. Gimana teman? Aduh, Masya Allah. Nanti kita bahas ya. Baik. Bunda, kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan